Penghijauan dan ruang terbuka hijau dari perencanaan daerah dan perkotaan. Pembangunan daerah dan perkotaan yang semakin dinamis tanpa diiringi dengan penyediaan lahan kosong untuk penghijauan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Kualitas udara dan tingkat kebisingan yang semakin meningkat membuat sebuah daerah dan perkotaan harus menyiapkan solusi sebagai penyelesaian masalah yang berdampak pada lingkungan kehidupan manusia. Nah, penghijauan adalah upaya untuk meningkatkan jumlah vegetasi dan area hijau di lingkungan perkotaan. Ini melibatkan penanaman pohon, tanaman, dan vegetasi lainnya di area perkotaan seperti taman, taman kota, jalur hijau, dan taman atap. Tujuan utama untuk penghijauan adalah untuk mengurangi kerusakan lingkungan, meningkatkan kualitas udara, mengurangi erosi tanah, melestarikan keanekaragaman hayati, dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Ruang terbuka hijau atau yang disebut dengan RTH merupakan gabungan dari berbagai ruang-ruang yang lebar secara terbuka atau yang disebut dengan open space pada wilayah atau kawasan perkotaan yang terdapat berbagai jenis vegetasi atau yang disebut dengan endemik introduksi, tanaman dan tumbuhan untuk memberikan manfaat baik secara langsung atau tidak langsung yang mampu menghasilkan keindahan, kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan kawasan perkotaan. Selanjutnya, fungsi ruang terbuka hijau. Dari segi fungsi RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial atau budaya, arsitektural, dan ekonomi. Yang pertama secara ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, serta menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, dan lain-lain. Yang kedua, secara sosial budaya, RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tanda kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun raya, TPU, dan sebagainya. Yang ketiga, secara arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Yang keempat, secara ekonomi, baik secara langsung seperti pengusaha lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian atau perkebunan yang disebut dengan urban agriculture, dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. Selanjutnya, mengapa pentingnya penghijauan? Dikarenakan menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi erosi tanah, menyediakan habitat dan keanekaragaman hayati, dan mengurangi efek panas di perkotaan. Selanjutnya, manfaat ruang terbuka hijau bagi kesehatan masyarakat. Pertama, meningkatkan kesehatan mental. RTH telah terbukti mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kedekatan dengan ruang hijau dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi kecemasan. Yang kedua, tingkatkan aktivitas fisik. Kedekatan dengan ruang terbuka hijau dapat meningkatkan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan kualitas udara. Ruang terbuka hijau dapat membantu mengurangi polusi udara, melindungi tanah dari erosi, dan mengurangi kebisingan. 4. Penurunan suhu. Ruang terbuka hijau dapat menurunkan suhu lingkungan, meminimalkan dampak panas terhadap kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Nah, berkat manfaat tersebut, pemanfaatan ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum dan membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, kerugian dari hilangnya ruang terbuka hijau. Yang pertama, polusi udara. Kota-kota sering mengalami polusi udara yang tinggi akibat emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, kehilangan habitat alami. Pembangunan perkotaan seringkali mengakibatkan hilangnya habitat alami seperti hutan, lahan basah, dan padang rumput. Hal ini mengurangi keanekaragaman hayati dan mempengaruhi populasi hewan dan tumbuhan yang bergantung pada habitat tersebut.
Yang ketiga, pengundulan hutan perkotaan. Penebangan pohon untuk membangun infrastruktur dan pemukiman mengakibatkan hilangnya pohon dan vegetasi yang penting dalam menyediakan tempat bertengger bagi burung, mengurangi erosi tanah, dan menyediakan penyerap karbon. Yang keempat, penurunan kualitas tanah. Penggunaan invest lahan perkotaan, termasuk pembangunan gedung dan jalan, dapat menyebabkan erosi tanah dan penurunan kualitas tanah. Tanah yang rusak dapat mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk tumbuh dan menyediakan layanan ekosistem yang penting. Yang kelima, aliran air yang terganggu. Pembangunan perkotaan dapat mengganggu aliran air alami seperti sungai dan saluran drainase. Peningkatan aliran air permukaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan banjir dan erosi tanah yang merusak. Keuntungan memiliki ruang terbuka hijau bagi lingkungan. Yang pertama ada penyerapan karbon. Tumbuhan hijau seperti pohon dan rumput berperan dalam penyerapan karbon dioksida yang disebut dengan CO2 melalui proses fotosintesis. Dengan adanya ruang terbuka hijau yang luas, jumlah karbon dioksida dalam udara dapat dikurangi, membantu dalam mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua ada perlindungan ekosistem. Ruangan terbuka hijau dapat menjadi tempat berlindung bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Mempertahankan keberagaman hayati ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan spesies. Yang ketiga ada estetika dan kehidupan kota yang lebih baik. Ruang terbuka hijau memberikan keindahan alami dan estetika pada lingkungan perkotaan. Mereka menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan untuk dinikmati oleh penduduk kota dan mengurangi efek negatif dari beton dan bangunan perkotaan. Maka dari itu penting untuk melindungi dan memperluas ruang terbuka hijau. Ini guna menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan yang lebih sehat.